Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Baik kali baik. Ada lagi. Ada lagi. Masya Allah. Ada lagi. Halo, ya sini Pak. Udah ya. Bawa. Tidak ada apa-apa bawa. Duluan aja. Nanti malah ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita kembali jumpa di ruang paling pribadi Anda. Nah, kali ini Popole mau melaporkan langsung dari Kampung Susun Bayam. Ada apa di sana? Kita ngobrol nih. Mumpung ada Pak Ustadz Nasution ya, Pak Ustadz Iskandar yang juga kuasa hukum KSB Kampung Susun Bayam. Nah, di sini ada ketua kelompok tani Pak Furkon ya. Terus, nah ini nih yang dapur Amin Antasari, Mbak Ratna. Oke, saya mau ke Pak Ustadz dulu. Pak Ustadz, tadi kan ada beberapa kendala nih, meskipun nanti kita akan flashback ke Ibu Ratna sebagai dapur umum. Tadi ada kendala ketika nasi sudah terkemas dan mau didistribusikan ke dalam, tiba-tiba terganjal atau terhalangi oleh pihak keamanan dalam sana. Oke, gimana menurut Pak Ustadz? Ya, itu mungkin order ya dari atas supaya makanan itu nggak sampai ke masyarakat yang di dalam. Ya, mudah-mudahan besok-besok jangan ada begitu lagi lah. Ya, padahal ya ini kan udah dibayar 2M katanya. Masa dihalang-halangin apapun yang mau dimasukin ke dalam? Sesuatu yang di luar nalar lah ya. Jadi sebaiknya yang begini-begini jangan terjadilah ya. Artinya kita sudah mempersiapkan sedemikian rupa, tapi dihalang-halangi begitu ya. Jadi mudah-mudahan besok-besok jangan ada lagi. Dan ini yang terakhir gitu loh Pak. Ya gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Ya sebenarnya sih kita bersabar aja Pak ya. Bersabar aja. Dan itu kan istilahnya mungkin itu kan instruksi dari bos mereka ya. Jadi kita yang di bawah ini ya bersabar aja Pak. Insya Allah akan ada pembalasan yang lebih dan yang setimpal. Nah, jadi orang menampar kita kanan, kasih lagi ke kiri, yang ketiga baru tonjok. Nah, Alhamdulillah tadi masuk ke dalam itu dengan ya
bertengkar juga dulu baru bisa masuk ya. Jadi alhamdulillah bisa masuk dan langsung tadi masuk ke dalam, terus agak jauh ke dalam sedikit jalan kaki, terus baru naik lift, naik tingkat 3. Ternyata tingkat 5 yang kami lalui situ. Jadi dari tingkat 5 itu kita ambil foto-foto, ambil video dari situ, begitu Pak. Ya, sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita akan berbincang dengan Bendahara Umum dari Dapur Amin Antasari, Ratna Dewi. Nah, saya pengen tahu nih pengalaman karena beliau ini nginep nih, bareng Popole juga nginep, meskipun beda ruangan. Oke, Mbak Ratna, boleh diceritakan ini dari mulai masak, persiapan segala sesuatunya mungkin secara singkat, sampai Mbak Ratna kan tadi melihat dari atas bagaimana mereka itu menjegal logistik di pintu yang sebetulnya itu hak dari warga, itu gimana Mbak Ratna? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Dapur Amin Antasari sudah berpikir bahwa akan terjadi membludaknya massa, kemudian juga persiapan-persiapan dari timnas untuk Dapur Amin yang ada di booth itu saya rasa juga harus kita bantu dari luar, hingga kita berkesepakatan bahwa dengan inilah kami membantu menyediakan 1000 box nasi dan untuk dari Dapur Amin nasi kuning bersamaan dengan dari Abah sendiri mengirimkan juga tim untuk membuat 1000 box nasi ayam yang ikut dibagikan. Jadi kami kerjakan bersama-sama, kolaborasi nih, dibantu seluruh warga Kampung Bayam, dikerjakan dari sore mulai malam ya mulai malam dengan chef kita juga kita siapkan, mulai malam kita bekerja sampai pagi, semua sibuk dengan packing nasi kotak untuk siap disalurkan. Begitu pagi kita melihat situasi terlalu rapat di jalan, kemudian juga tidak tembus kalau kita memang harus membawa nasi kotak itu sampai ke depan. Jadi kita mengambil jalan pintas lewat pagar. Kita sudah berhubungan juga dengan pihak keamanan, asal ada yang kawan-kawan yang di tribun atas bisa menerima kiriman dari kita diizinkan untuk melalui pagar mendistribusikan makanan. Saya mencari jalan bagaimana supaya saya sampai ke atas, karena saya melihat kawan-kawan yang sudah terlanjur masuk di gedung kesulitan untuk keluar, dan tidak ada perwakilan juga kita untuk kita minta berjaga di tribun atas yang rencananya kami angkat pakai tali. Itu nasi kotak itu kita angkat pakai tali, kita udah siapkan tali juga. Begitu sampai di atas, persiapan kita sudah oke. Ternyata saya tidak tahu apakah pergantian petugas atau apa, terjadi keributan dan petugas menghalang-halangi pendistribusian itu, sehingga membuat ada emosi dari kawan-kawan juga. Saya mendengar juga itu dari atas saya melihat agak lama prosesnya, sampai ada kemarahan dari warga juga karena melihat cara mereka menghalang-halangi, padahal sebetulnya itu tidak baik. Seperti yang kita dengar, itu sudah dibayar dan itu hak kita untuk menggunakan areal ini, digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat banyak, kepentingan kampanye akbar terakhir Bapak Anies, kampanyenya Amin. Dan ini warga dengan antusias mengerjakan segala sesuatu untuk membantu saudara-saudara kita yang lain yang tidak kebagian makanan. Setelah cukup alot, baru ada seorang pedagang yang memberikan waktunya untuk membawa mobilnya mengangkut melalui pagar. Itu pun saya melihat dari atas, saya juga sempat merekam dengan kamera, adu otot ya, dengan adu mulut dengan warga, hingga akhirnya dikabulkan. Itu pun meletakkan mobilnya juga terlalu jauh, sampai ke utara.
saya berada di selatan ya, di barat ya kalau nggak salah. Barat lari ke selatan, ternyata di utara, dan pendistribusiannya jadi kacau, tidak seperti yang kita harapkan. Saya harus turun lagi ke lapangan dan kemungkinan naik juga kecil karena titik-titik pertemuan dengan para rekan-rekan yang sudah menanti itu nggak sesuai dengan harapan. Dan banyaknya warga-warga yang begitu kasihan ya, mereka lapar. Jadi kami memutuskan untuk membagikan semua makanan itu kepada seluruh masyarakat yang ada di bawah, yang membutuhkan langsung kita kasih. Dan itu 1.400-an yang kesulitan itu. 1.400 box yang sudah kita turun dan kita bagikan. Karena masih ada lagi rencana kami juga akan kembali untuk mengambil lagi, mendistribusikan yang tersisa, tetapi ternyata halangannya lebih besar lagi. Kami keluar lewat pintu itu bisa, tetapi akhirnya menjadi masalah karena pihak keamanan keberatan untuk membuka lagi. Jadi akhirnya kami sisa-sisa nasi yang ada kita tunggu di Kampung Bayam. Alhamdulillah kawan-kawan yang sudah lelah tahu mereka harus beristirahat di sini sambil menunggu kerumunan reda, dan sempat kita berbagi dan makan. Alhamdulillah itu cukup. Jadi itulah yang sudah kami lakukan bersama warga Kampung Bayam, bersama para donatur-donatur baik hati yang berdonasi untuk kebutuhan ini. Ini sudah kita sampaikan, walaupun tidak sebanyak yang diperkirakan atau tidak sebanyak orang yang membutuhkan, tapi itulah yang bisa kami lakukan supaya kita juga ikut merasakan euforia di dalam, kemudian berharap dengan doa semuanya Allah mendengarkan dan kita mengaminkan. Amin menjadi pemimpin kita. Demikian. Tadi sebentar, jangan ditutup dulu. Tadi dari lantai berapa ke lantai berapa yang tadi ditarik pakai tambang? Itu dramatik sekali. Itu baru rencananya demikian. Saya udah bawa tali dari tribun ada huruf J Jakarta itu kita sudah turunkan tali digantungkan dengan botol minuman supaya bisa terima. Tetapi ternyata yang membawa makanan itu terlalu jauh mobilnya, jadi nggak sempat ketemu. Akhirnya cari-carian, makanya di mana titik saya harus menjanjikan kepada kawan, di mana titik saya harus mengambil lagi di mobil itu menjadi kacau. Tidak lagi bisa saya kembali, Pak, terlalu jauh, berputar hampir sebelah lapangan. Dan kesimpulannya ya kita bagikan kepada masyarakat sekitar yang ada. Dan tidak ada tersisa satupun di atas atau yang sudah masuk ke dalam. Tidak bisa naik sama sekali, yang di atas sama sekali nggak dapat. Maksud saya nasi boxnya itu habis. Nasi box habis di bawah. Di masyarakat yang di bawah. Tidak sampai ke atas. Tidak sampai ke atas. Dan mereka bilang mereka lapar. Saya menunggu di titik-titik tertentu, mereka tetap nggak bisa keluar. Jadi saya kesimpulan bahwa itu kita bagikan, kemudian saya mengundang mereka datang ke Kampung Bayam, kita persiapkan di sisa-sisa box nasi yang masih ada untuk mereka konsumsi. Alhamdulillah sebagian turun dan ikut menikmati konsumsi yang ada, walaupun sebagian juga masih tertahan di dalam. Mudah-mudahan mereka juga bisa terbantu dengan kawan-kawan yang lain. Demikian. Oke, siap. Nah, itu sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi. Untuk berbuat baik aja kendalanya sangat luar biasa ini, ya kan? Apalagi kita tidak berbuat baik. Kita ini mau beramal loh, kita mau jihad, ini masih ada halangan tapi tetap sabar. Seperti yang tadi dibilang rekan kita dari Jawara Betawi Pitung itu, kita harus legowo. Nah, kita tidak komplit kalau tidak ngobrol dengan Ketua Kelompok Tani Kampung Susun Bayam, yaitu Furkon. Bang, bagaimana Bang, bisa diceritakan tadi sempat terjadi hampir clash di pintu utara ya tadi ya, yang menghubungkan antara Kampung Susun Bayam dengan coba diceritakan Bang. Iya, ya polemik ini kan terjadi memang sudah lama, bukan hanya hari ini. Namun kita lebih gilo semangat kita menumbuhkan bahwasannya ini acara ini pada hari ini adalah kumpul bersama. Artinya kesetaraan dan keadilan itu ini seharusnya sudah hilang. Ya,
insya Allah mudah-mudahan amin, besok kita beberapa hari lagi kita menang, kesetaraan dan keadilan itu akan hadir untuk kita semua. Jadi kita memang ubah semuanya. Jadi menurut saya ini memang prinsipnya ini intimidasi ini terus berjalan. Artinya sehingga apapun yang kita akan lakukan untuk saudara-saudara kita yang berjuang di dalam, ya jelas tentu kita tidak akan mendapatkan maksimal selama intimidasi, ya kan, semua berlaku, ini tidak akan ini. Tapi ya tetap prinsipnya kita berkumpul pada hari ini sejarah buat kita, menunjukkan bahwasannya rakyat ingin mendapatkan kesetaraan dan keadilan, begitu. Karena apa? Kalau kita bilang ini tidak setara dong, kenapa? JIS acara dibayar, jelas ini adalah pesta rakyat. Kenapa pesta rakyat pintunya ditutup dan acara pun itu dibayar? Ini tidak kesetaraan, dia mau mendapatkan uang kok, ya kan? JIS ini kan mendapatkan uang. Lalu ini adalah pesta rakyat yang akan memberikan sesamanya makan, itu tidak diperbolehkan, berarti nggak ada kesetaraan dong. Nah di sini tidak bertindak adil berarti mereka. Nah mudah-mudahan dengan hari ini kita dapat pejuang-pejuang perubahan dari Pak Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini akan mencontohkan mereka. Dapatlah mudah-mudahan beberapa hari ini ada kesempatan membuka telinga mereka, membuka mata hati mereka, agar benar-benar hari ini hadirlah seluruh rakyat untuk melihat, apalagi kejadian sekarang ini. Jangan menutup mata semua rakyat, jangan menutup mata hati semua rakyat karena uang atau dibeli. Harga diri kita tidak ada kalau sudah dibeli. Harga diri kita tunjukkan kepada generasi kita dan anak cucu kita bahwasan kita ingin perubahan, ingin kesetaraan, ingin keadilan. Ayo ubah dengan hal-hal yang sekarang ini yang kita alami, bukan hanya yang lalu, yang sekarang ini, yang benar-benar Amin menyewa tempat itu lumayan 2M, tapi rakyat dalam pestanya ini masih dijegal. Berarti intimidasi ini masih berlaku. Ayo jangan tutup mata, jangan tutup telinga kita, dan ayo buka mata hati kita. Ya alhamdulillah kita cuma hanya teguran keras saja untuk kepancing kita sebagai pejuang perubahan. Malu dong. Masa Pak Anies Rashid Baswedan begitu senyumnya manis, menggugah untuk dunia terbuka, ya kan, untuk dunia bisa melihat bahwasanya orang sabar itu adalah memang hilarkinya atau sejatinya untuk mengademkan suasana dan situasi dan kondisi gitu. Ya kan malu kita kalau untuk terpancing. Cuma kalau kita ikutin hawa tadi mereka, baik security yang ada di apa itu, ya sama juga kita bodoh juga, ya kan. Bodoh, kita orang-orang cerdas, ya kan. Kita orang-orang cerdas. Amin ini orang cerdas. Adanya hadirnya dapur Amin ya Antasari, orang-orang cerdas. Adanya pendamping hukum dan kuasa hukum, orang cerdas. Kenapa? Ya kalau bukan orang cerdas, nggak mungkin dia merapat ke Kampung Bayam, nggak mungkin dia perhatian dengan Kampung Bayam, nggak mungkin dia melas dengan Kampung Bayam, begitu. Nggak mungkin juga mereka memikirkan dengan situasi kondisi yang ada. Ini jelas ini orang-orang cerdas, begitu. Saya mau menambahkan sedikit untuk seluruh masyarakat yang menyimak tayangan ini, di langit dan di bumi. Di bumi bersemangat betul-betul kita memenangkan satu putaran angka paslon nomor 1. Kemudian di langit juga mengijabah semua doa-doa harapan rakyat. Semoga harapan rakyat untuk kesetaraan, keadilan, kemudian juga perubahan yang betul-betul memperbaiki bumi Nusantara ini akan terwujud. Insya Allah kawan-kawan, atas doa kawan-kawan semua, Bapak Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa menjadi pemimpin negeri ini. Insya Allah, amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke. Baik, sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita memang harus ada suri tauladan. Nah, karena memang skupnya masih di konteks Pilpres 2024,
suri toladan kita adalah amin, yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Furqon, terus kemudian oleh Pak Ustadz dan Ibu Ratna, yaitu kita meskipun ada halangan, kita tetap bersikap legowo, kita senyumin aja dan kita aminin aja, kita aminkan aja. Nah, mungkin kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Yadi Muhammad, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Muhammad, driver online Depok.